Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Cerita hari ini adalah kiriman dari subscriber channel Cerita Novika 2. Halo Bang Sandi di Jawa Tengah. Terima kasih sudah ikut berbagi ceritanya. Langit di atas Karangsoga seolah tak pernah benar-benar biru. Awan menggantung berat, tapi tak pernah menurunkan hujan. Tanah retak seperti kulit tua yang kehausan, membentuk pola tak beraturan di sepanjang sawah-sawah yang kini hanya berisi debu. Di desa itu, musim kemarau bukan sekadar musim, ia adalah kutukan yang menetes lambat ke dalam hidup orang-orang miskin seperti Marto. Marto duduk di depan rumah reotnya, sebuah gubuk dengan dinding anyaman bambu yang sebagian sudah mengelupas. Di tangan kasarnya, sebatang rokok kretek menyala malas, nyaris padam tertiup angin kering. Matanya menatap kosong ke hamparan ladang gersang yang dulunya menjadi sumber penghidupan. Ladang milik Pak Carik yang kini sudah dijual ke Tengkulak Kota untuk dijadikan pabrik pupuk. Ia tak lagi punya tempat bekerja. "Pak, makan dulu. Nasi tinggal sedikit, tapi ada urap sisa kemarin." Suara Wagini, istrinya, terdengar dari dalam rumah. Marto hanya mengangguk, tanpa menoleh. Pikirannya masih menelusuri masa-masa ketika ia bangun sebelum ayam berkokok, menenteng cangkul, dan kembali pulang menjelang maghrib dengan tubuh basah peluh tapi hati lega karena membawa upah. Kini, hari-harinya diisi dengan duduk diam, menghisap rokok yang tak lagi nikmat, dan mendengarkan cibiran tetangga yang menusuk lebih tajam dari duri semak. Dasar Marto goblok. Kerja seumur hidup cuma jadi buruh tani. Itu pun ladang orang, teriak Parmin, tetangga sebelah yang merasa dirinya paling berhasil karena punya warung kelontong kecil. Tertawa-tawa para lelaki di pos ronda menyambut hinaan itu. Marto yang baru saja lewat hanya menunduk. Tak ada gunanya membalas. Lidah-lidah mereka lebih kejam dari cangkul. Ia sudah kenyang jadi bahan olok-olok sejak muda. Dulu karena tak sekolah tinggi, sekarang karena tak punya kerja. Awas, jangan salah jalan. Nanti diinjak Marto, bisa mandul. Celetuk yang lain, memancing tawa lebih keras. Marto menggertakkan giginya, tangan mengepal, tapi ia terus berjalan. Kepalanya tegak, walau dadanya sesak. Di rumah, Sari, anak sematawayangnya yang berusia 8 tahun, sedang duduk bersila, menulis dengan pensil pendek yang hampir habis. Kertasnya kusut, tapi ia tetap tekun menyalin huruf. "Apa kamu masih mau sekolah, Sar?" tanya Marto tiba-tiba, suaranya serak. Sari menoleh, wajah polosnya menyiratkan kebingungan. "Ya mau, Pak. Kalau Sari pinter, nanti bisa bantu bapak dan ibu, kan?" Marto tak menjawab. Ia memalingkan wajah, menatap langit merah yang menjelang senja. Harapan anak-anak seperti Sari terlalu murni untuk dunia yang kejam seperti Karangsoga. 2 minggu setelah kehilangan ladang, Marto mulai berubah. Ia lebih banyak diam, bahkan pada Wagini yang selalu setia menemaninya sejak muda. Suatu malam, saat angin berbisik keras menembus celah dinding, Wagini melihat suaminya berdiri di tengah halaman rumah, menatap kosong ke arah bukit. "Apa yang kamu lihat, tuh?" tanyanya sambil mengusap lengan suaminya. Tanah yang haus. Tapi ada suara, Gin dari balik tanah itu." Wagini menggigil. Matanya menyapu sekeliling. Tak ada apa-apa, hanya angin dan bayangan pohon-pohon mati. Ia menarik Marto masuk ke rumah. Tapi malam itu, Marto tak tidur. Ia duduk menatap tanah di depan rumah, seolah menanti sesuatu tumbuh dari tanah kering itu. Hari-hari berikutnya, Marto mulai berbicara sendiri. Ia mencangkul tanah kosong di belakang rumah, padahal semua orang tahu tak ada air di sana. Ia menggali dan menggali, hingga tangannya berdarah. Ketika Wagini mencoba menghentikannya, Marto hanya berbisik, "Tanah ini mau bicara, Gin." Dia cuma butuh didengarkan. Desa mulai berbisik. Orang-orang menjuluki Marto bukan hanya bodoh, tapi kini juga gila. Anak-anak melemparkan batu ke arah rumahnya. Orang dewasa menutup mulut mereka jika Marto lewat, takut tertular nasib sial.
Namun, suatu malam, Marto kembali ke rumah dengan mata bersinar. Bajunya kotor oleh lumpur basah. Aku temukan, Gin. Tanahnya masih hidup. Ada air di bawah sana. Tapi bukan air biasa. Wagini menatap suaminya dengan takut. Matanya yang dulu teduh kini berkilat aneh. Sari memeluk ibunya erat-erat. Apa maksudmu, tuh? Aku dengar bisikan. Mereka bilang akan bantu kita. Tapi harus ada tumbal. Wagini tertegun. Malam itu, angin di Karangsoga bertiup lebih dingin dari biasanya, membawa bau logam dan sesuatu yang busuk. Langit Karangsoga selalu tampak kering, seolah tak pernah puas menghisap embun pagi dari tanah yang retak-retak. Angin yang berhembus pun tak membawa kesejukan, hanya debu-debu halus yang menempel di kulit dan menusuk mata. Di desa kecil itu, hidup seorang buruh tani bernama Marto, lelaki setengah baya dengan kulit legam terbakar matahari, tubuh kurus, dan punggung yang mulai membungkuk karena puluhan tahun membawa cangkul dan beban tak kasat mata, kemiskinan dan penghinaan. Marto tinggal di sebuah gubuk bambu di pinggir ladang mati bersama istrinya, Wagini, dan anak semata wayangnya, Sari. Gubuk itu berderit setiap kali angin kencang bertiup, dan atapnya bocor di setiap musim hujan. Namun, itu satu-satunya rumah yang bisa mereka sebut milik sendiri, hasil bertahun-tahun mengeruk tanah tandus untuk sekadar hidup. Wagini adalah perempuan tabah, berwajah keras tapi penuh cinta. Ia tahu bahwa hidup tidak pernah ramah pada mereka, namun ia tidak pernah menyerah untuk berdiri di samping Marto. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan seadanya, ubi rebus, kadang hanya air putih dan garam. Sementara itu, Sari, gadis kecil berusia 9 tahun, selalu tersenyum walau perutnya sering keroncongan. Di Karangsoga, Marto selalu jadi bahan gunjingan. Ia dicap sebagai lelaki gagal. Dulu waktu muda, ia pernah mencoba bertani sendiri, namun sawah yang ia kelola terus gagal panen. Ia menjual sawah itu demi membayar utang pupuk dan bibit, dan sejak saat itu, ia bekerja dari ladang ke ladang sebagai buruh serabutan. Banyak warga desa, terutama mereka yang lebih berada, suka melontarkan sindiran setiap kali Marto lewat. Cangkul terus. Marto, tanahnya belum juga jadi emas, ya? Seru Warno, seorang petani sukses yang suka menghina. Kalau bodoh, jangan maksa hidup di desa. Jadi benalu saja kau, ucap Bu Sulastri, pemilik warung yang tak pernah mau memberikan utang pada keluarga Marto meski hanya sebungkus garam. Marto tak pernah membalas. Ia hanya diam, menunduk, dan meneruskan langkah. Tapi di dalam hatinya, bara itu menyala. Kadang ia ingin berteriak, menantang, atau sekadar membalas hinaan itu dengan lemparan batu. Tapi lidahnya keluh oleh kenyataan. Ia memang miskin, ia memang gagal. Musim kemarau tahun itu datang lebih cepat dan lebih kejam. Matahari seperti lupa caranya bersahabat. Ladang-ladang mengering. Bahkan sumur di dekat rumah Marto mulai surut. Para pemilik tanah pun memutuskan untuk tidak mempekerjakan buruh. Tanahnya tak akan menghasilkan apapun. Untuk apa digarap? Kata mereka. Marto pun kehilangan pekerjaan. Hari-harinya menjadi semakin berat. Ia menghabiskan waktu duduk di bawah pohon asem di belakang rumah, menatap ladang kosong seperti mencari harapan di tanah mati. Kadang ia berbicara sendiri, seperti orang linglung. Aku tak pantas hidup seperti ini, Gin. Katanya suatu malam pada Wagini, suaranya parau. Wagini menghentikan tangannya yang sedang menambal baju. Jangan bilang begitu. Tuh, kita masih punya Sari. Apa yang bisa kuberikan padanya? Bahkan sebutir nasi pun tidak. Wagini tak menjawab. Air matanya jatuh pelan tanpa suara. Ia tahu Marto lelah. Bukan hanya tubuhnya, tapi jiwanya. Suatu hari, ketika Marto mencoba mencari kerja hingga ke desa seberang, ia pulang dengan langkah gontai. Tak ada yang membutuhkan tenaga tua seperti dirinya. Di tengah jalan, ia melewati rumah Warno yang megah. Di teras, terdengar tawa dan musik dari radio. Warno melihat Marto dan sengaja berseru lantang. Marto, kalau mau makan, ayo sini, kita kasih sisa makanan ayam.
Orang-orang di sekitar ikut tertawa. Marto berhenti sejenak. Matanya menatap Warno. Dingin. Lalu tanpa sepatah kata, ia melanjutkan langkah. Tapi ada sesuatu yang berbeda hari itu. Matanya tidak lagi menunjukkan kepasrahan. Ada gelap yang mulai tumbuh di sana. Malamnya, Marto duduk di depan rumah, menatap langit yang tak berbintang. Di tangannya, ada segenggam tanah dari ladang tua di belakang rumah. Kalau tanah ini bisa bicara, mungkin dia pun marah, gumamnya. Sari keluar membawa secangkir air putih. "Bapak, minum dulu." Marto menatap putrinya. Mata gadis kecil itu bersinar polos. "Sari, kamu percaya kalau tanah ini bisa bicara?" Sari mengangguk. "Polos? Iya, Pak. Kadang aku dengar bisikan dari pohon asem itu." Marto terdiam. Bulu kuduknya meremang. Ia mengira anaknya hanya berimajinasi. Tapi entah mengapa, malam itu ia mendengar sesuatu juga, desahan halus dari tanah di bawah kakinya. Sejak malam itu, Marto sering duduk di ladang belakang rumah. Ia bicara pada tanah, kadang menggali dengan tangan kosong. Wagini mulai khawatir. Ia tahu suaminya tertekan, tapi apa yang ia lihat mulai terasa ganjil. "Marto, kamu kenapa?" "Tanah ini bicara, Gin. Dia mau membantu kita. Tapi dia minta sesuatu." Wagini mengerutkan dahi. "Minta apa?" Marto menatap istrinya dalam-dalam. "Darah." Wagini mundur. Takut. Tapi Marto tersenyum samar. "Bukan darah kita. Darah mereka. Mereka yang menghina, yang mencuri hak kita. Tanah ini haus, Gin. Dan kalau kita beri dia minum, dia akan beri kita hasil." Sejak malam itu, Marto berubah. Ia tak lagi terlihat murung. Ada semangat baru dalam gerak-geriknya. Ia mulai menggali lubang di belakang rumah, katanya untuk menyuburkan tanah. Ia mencangkul tanah keras itu siang dan malam, meski tanpa benih, tanpa alat yang layak. Desa mulai bertanya-tanya. Ada yang bilang Marto sudah gila. Ada yang mengaku melihatnya berbicara sendiri sambil tertawa. Tapi tidak ada yang berani menegur. Ada sesuatu yang menakutkan dalam tatapannya. Sesuatu yang bukan lagi Marto yang dulu. Dan pada suatu malam, ketika gerimis pertama turun di musim yang mestinya masih kering, Warno menghilang. Sejak malam gerimis itu, malam ketika Warno tidak pernah kembali dari balai desa, angin di Karangsoga berubah arah. Ia tak lagi membawa hanya debu dan hawa panas, tapi juga bisik-bisik, kabar samar tentang hilangnya orang-orang yang dulu bersuara lantang. Warno bukan satu-satunya. Dalam 2 pekan, 2 orang lainnya ikut menghilang, Bu Sulastri dan Pak Jatmiko, tukang kayu yang dulu pernah menolak membetulkan atap rumah Marto karena dianggap tak akan dibayar. Polisi desa sempat mendatangi rumah Marto, tapi hanya sebentar. Tak ada bukti, tak ada jejak. Marto pun bicara lembut seperti biasa. Meskipun Wagini tahu, tatapan suaminya kini seperti tanah bakar. Tak ada yang bisa tumbuh di sana selain luka dan dendam. Wagini tak pernah lagi tidur nyenyak. Tiap malam ia terbangun dan mendapati tempat tidur kosong. Marto tidak di sampingnya, tidak di ruang depan, tidak di dapur. Tapi ia tak perlu mencarinya jauh. Ia hanya perlu membuka jendela dan melihat ke belakang rumah. Di bawah pohon asem itu, Marto selalu duduk sendirian, diam seperti batu, memandangi ladang mati yang kini terlihat berbeda. Tanah itu, yang dulu keras dan berdebu, kini tampak basah dan subur. Bahkan di tengah kemarau panjang, tumbuh sepetak rumput hijau, liar, dan terlalu sempurna. Suatu malam, Wagini memberanikan diri keluar. Ia membawa selimut dan berjalan ke arah Marto yang tengah duduk. Tapi langkahnya terhenti. Di antara bayangan pohon dan kabut tipis malam, ada sosok lain. Perempuan. Ia berdiri di dekat Marto. Rambutnya panjang dan hitam, menjuntai sampai hampir menyentuh tanah. Bajunya putih, tapi bukan putih biasa, lebih seperti cahaya yang menyamar jadi kain. Wagini tercekat. Tak ada suara dari perempuan itu. Tapi Marto berbicara. "Aku tak punya apa-apa. Tapi kalau kau bisa bantu,
Aku akan berikan semuanya. Perempuan itu tersenyum. Bibirnya tak bergerak, tapi suara terdengar jelas di udara. Yang kubutuhkan hanya setetes dari yang mereka curi, dan tanah ini akan kembali berbicara. Kau, Marto, adalah kunci dari semua yang terpendam. Wagini jatuh terduduk. Jantungnya berdentum keras. Tapi sebelum ia bisa berteriak, perempuan itu menoleh. Matanya bukan milik manusia. Gelap dan dalam, seolah seluruh malam berkumpul di sana. Wagini menutup mulut, menahan napas, dan tiba-tiba semuanya menghilang. Marto sendiri kembali duduk sendirian di bawah pohon. Keesokan harinya, Marto tidak mengingat apapun. Atau mungkin ia berpura-pura. Aku mimpi aneh. Gin. Seperti ada perempuan, tapi bukan perempuan biasa. Aku rasa dia bukan mimpi. Wagini menggenggam tangan suaminya. Kau harus berhenti ke ladang malam-malam. Tuh, kau sudah berubah. Bahkan Sari takut mendekatimu. Marto menatap istrinya. Aku tak berubah. Aku hanya mulai mengerti. Tanah ini tak pernah buta. Dia hanya diam karena terlalu banyak darah kering yang menutup mulutnya. Wagini menggigil. Marto bukan lagi lelaki yang dulu ia kenal. Ia masih berbicara lembut. Tapi ada sesuatu dalam nadanya, seperti bisikan yang tidak datang dari tenggorokan manusia. Malam berikutnya, Marto kembali ke pohon asem. Tapi kali ini ia tidak duduk. Ia berdiri, menunggu. Dan tak lama, perempuan itu datang. Ia tidak melangkah, tapi mengambang pelan di atas rerumputan yang entah sejak kapan tumbuh subur dan lebat. Aku datang seperti yang kau mau, kata Marto. Aku tidak meminta. Marto, tanah ini yang memanggilmu. Kau hanya mendengar lebih jelas dari yang lain. Apa kau, makhluk halus? Perempuan itu tersenyum. Aku pernah manusia. Namaku Nilaras. Tapi manusia menelanku, seperti mereka menelanmu sekarang. Marto mengangguk perlahan. Apa yang harus kulakukan? Berikan aku jalan. Bukakan mulut bumi agar aku bisa bernapas. Setelah itu, kau tak perlu bekerja lagi. Hasil bumi akan mengalir ke ladangmu seperti sungai tak bertepi. Nilaras mengulurkan tangan. Marto ragu sejenak, lalu menyentuhnya. Seketika, dunia berputar. Angin berhenti. Waktu membeku. Matanya membelalak sebelum tubuhnya jatuh tak sadarkan diri di atas rerumputan. Pagi harinya, Wagini menemukannya. Marto tergeletak di bawah pohon, kotor, tapi wajahnya tenang, seperti orang yang tidur setelah perjalanan jauh. Saat ia sadar, ia berkata, "Aku melihat sesuatu, Gin. Sesuatu yang selama ini tersembunyi di dalam tanah ini. Dan kita akan panen. Akan panen besar." Dan benar saja. Seminggu kemudian, tanah belakang rumah mereka mulai ditumbuhi tanaman-tanaman yang tak pernah mereka tanam. Ubi-ubian, sayuran, bahkan semangka liar. Tak seorang pun tahu dari mana asalnya. Wagini mulai curiga, tapi ia juga tidak bisa menolak keajaiban itu. Untuk pertama kalinya, dapur mereka mengepul tanpa harus meminjam garam dari tetangga. Sari bisa makan sampai kenyang. Tapi perubahan Marto tak berhenti. Ia kini sering bicara sendiri di dapur, kadang sambil menggenggam segenggam tanah. Ia berbicara seperti sedang memberi perintah. Beri aku nama. Tunjukkan siapa yang menyakiti ladang ini. Aku akan balas untukmu. Kadang, malam-malam tertentu, ia tertawa kecil sambil mencatat nama-nama di dinding bambu. Nama-nama warga desa. Wagini takut, tapi ia juga bingung. Di satu sisi, hidup mereka membaik. Di sisi lain, Marto makin aneh. Dan lebih aneh lagi, satu persatu orang-orang yang namanya ditulis di dinding mulai menghilang. Tohirin, tetangga pemilik ayam yang sering mencuri kayu bakar Marto, ditemukan tak bernyawa di bawah tebing. Sulastri, si pemilik warung, ditemukan lehernya tergantung di gudang kosong. Namun Marto tetap tenang. Wagini mulai bertanya-tanya, apakah semua ini ulah suaminya? Ataukah ada yang jauh lebih besar bermain di balik tanah dan malam Karangsoga?
Tapi satu hal yang pasti, perempuan di bawah pohon jambu, yang kini mulai berbunga meski musim belum semestinya, tidak datang hanya untuk membantu. Ia datang karena sesuatu telah bangkit. Dan Marto, dengan atau tanpa sadar, telah membuka gerbangnya. Pagi-pagi buta, saat embun belum sepenuhnya turun dan ayam belum sempat berkokok, Marto sudah pulang ke rumah. Tapi bukan pulang dari ladang yang biasa. Ia datang dengan karung penuh hasil bumi yang terlalu indah untuk disebut biasa. Bayam segar tanpa lubang ulat, wortel panjang dan mulus seperti ditanam di dataran tinggi, bahkan ketela sebesar kepala anak kecil. "Ini dari mana, tuh?" tanya Wagini suatu pagi, terkejut melihat 5 buah semangka hijau gelap yang ditaruh Marto begitu saja di meja kayu mereka. "Dari tanah kita," jawab Marto singkat. "Tanah mana? Aku nggak pernah lihat kau ke ladang." Marto hanya tersenyum. Senyum yang tak pernah sampai ke mata. "Yang penting kita bisa makan. Sari bisa kenyang. Kau bisa berhenti minta garam ke Burika." Dan memang, sejak panen itu datang, dapur rumah mereka tak pernah sepi. Asap mengepul tiap hari, dan anak-anak tetangga yang dulu mengejek Sari kini mengintip dari luar, berharap diberi sisa. Tapi keganjilan itu tidak luput dari mata warga. "Gue yakin dia pesugihan," bisik Pak Karjo di warung kopi. Suaranya ditahan meski telinganya selalu mencari. "Kemarin gue lihat dia bawa sayuran, tapi nggak pernah kelihatan ke sawah. Siapa yang bisa panen kalau nggak nanem? Bisa jadi dia maling ladang orang," timpal Burika. "Atau beneran pelihara tuyul." Desa Karangsoga memang keras pada yang miskin, tapi lebih kejam pada yang tiba-tiba kaya. Namun Marto tak ambil pusing. Ia tetap pulang membawa hasil bumi segar, tiap hari, tanpa sedikit pun noda tanah di kakinya. Bahkan bajunya selalu bersih, rapi, seolah ia tidak pernah berkeringat. Wagini mulai menyadari, Marto tidak lagi tidur seperti manusia biasa. Ia hanya berbaring di malam hari, memejamkan mata selama beberapa menit, lalu tiba-tiba menghilang. Saat ia kembali, wajahnya penuh kelelahan, tapi tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda capai. Suatu malam, ketika langit merah seperti luka terbuka, Wagini mengintip suaminya. Marto duduk di belakang rumah, di bawah pohon jambu yang makin besar batangnya. Cahaya putih lembut menyelimuti tubuhnya, lalu tiba-tiba hilang, seperti tersedot ke dalam tanah. Tak ada lubang, tak ada jejak, hanya daun jambu yang berjatuhan dalam gerak pelan, seperti baru disentuh angin halus dari dunia lain. Marto terbangun di tanah yang basah, tapi harum. Tanah yang warnanya hijau bercampur emas. Langit di atasnya bukan langit biasa. Warna biru pucat keperakan, seakan senja dan fajar datang bersamaan. Di hadapannya, terbentang ladang luas. Tapi ladang ini bukan ladang biasa. Tanaman tumbuh dalam formasi rapi sempurna, dengan bentuk dan warna yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ada labu sebesar gentong, sayur-sayuran yang berkilau seperti batu zamrud, dan pohon-pohon kecil yang buahnya bercahaya lembut seperti kunang-kunang. Di antara tanaman itu, sosok-sosok aneh bekerja tanpa henti. Mereka tinggi, kurus, mengenakan kain yang terus berganti warna sesuai langkahnya. Beberapa tampak seperti manusia, tapi wajah mereka tak pernah jelas. Nilaras berdiri di tengah mereka. Kini, ia tak tampak seperti malam pertama Marto melihatnya. Ia berselimut cahaya kehijauan, matanya tajam namun lembut. "Selamat datang kembali, Marto. Kau sudah mulai memahami tugasmu." "Apa ini dunia lain?" "Bukan dunia lain. Ini Palagan Hijau, tempat para penebus, tempat para pelupa kembali mengingat." Marto menunduk. Ia merasa seperti sedang mimpi, tapi segalanya terlalu nyata untuk disebut mimpi. "Apa tugasku?" Nilaras menunjuk ke arah ladang. "Tumbuhkan, rawat, panen, tapi bukan sekadar untuk makan. Di sini, tiap tumbuhan menyerap perbuatan dari dunia asalmu. Tanah ini menilai dan mengingat. Dan kau, Marto, ditugaskan menjaga keseimbangannya." "Aku bukan siapa-siapa." "Kenapa aku?" "Karena hanya orang-orang yang ditolak dunia yang bisa membuka pintu ke sini.
Orang-orang seperti kau, yang tanahnya diinjak tapi tetap bersyukur. Sejak malam itu, Marto bekerja di Palagan Hijau. Ia tak merasa lelah. Tangan dan kakinya bergerak seakan digerakkan kehendak yang lebih besar. Tiap malam ia datang ke ladang itu dan memanen tanaman-tanaman yang disediakan untuk dunia asalnya. Tiap hasil panen yang ia bawa pulang mengandung sesuatu, energi, barangkali, atau nilai. Dan semakin banyak ia panen, semakin seimbang Palagan Hijau. Namun ada konsekuensinya. Tanah di Karangsoga mulai berubah. Bunga-bunga liar tumbuh di tempat yang tak semestinya. Hewan ternak bertingkah aneh. Ayam tidak mau berkokok. Kambing mendongak ke langit tanpa sebab. Dan yang paling mengerikan adalah mimpi-mimpi warga. Mereka mulai bermimpi tentang ladang basah yang penuh jeritan. Tentang tangan-tangan yang tumbuh dari tanah dan mulut-mulut tak terlihat yang memohon ampun. Beberapa warga bangun dengan luka di tangan. Tanah menempel di kuku mereka padahal mereka tak pernah tidur di luar rumah. Desa mulai resah. Dan Marto, meski tahu semua itu ada hubungannya dengan pekerjaannya di Palagan Hijau, tidak pernah memberi penjelasan. Ini hanya proses, ujarnya pada Wagini saat istrinya menangis karena Sari mulai bicara sendiri pada bayangan di dinding. Tanah sedang dibersihkan. Mereka yang dulu menanam busuk, sekarang menuai kutuk. Tapi Wagini tak tahan lagi. Ia mencurigai suaminya bukan hanya bekerja di dunia aneh, tapi juga terikat pada kekuatan yang tidak bisa diputus. Suatu malam, ia mencoba menghalangi Marto pergi ke pohon jambu. Kau akan pergi lagi, ya? Kau pikir aku nggak tahu? Kau bukan lagi Marto. Kau sesuatu yang lain. Marto memandang istrinya. Ada kesedihan, tapi juga kebulatan. Aku masih Marto, tapi aku juga bagian dari yang lebih besar sekarang. Aku bekerja bukan untuk uang, tapi untuk menebus. Menebus apa? Semua yang pernah diambil dari tanah ini. Semua rasa malu, sakit, lapar semua akan ditukar. Tapi Wagini tak mengerti. Dan Marto tak bisa menjelaskan lebih jauh. Karena di Palagan Hijau, penjelasan bukan lewat kata, melainkan panen. Dan panen berikutnya adalah tentang darah yang belum dibayar. Suatu malam, ketika angin berdesir pelan seolah membawa bisikan dari tanah, Marto kembali dipanggil oleh Nilaras. Ia tak datang ke Palagan Hijau seperti biasa, melainkan menuju tempat lain, lebih dalam, lebih sunyi. Kekali bening malam ini, bisik suara Nilaras dalam kepalanya, nyaring meski tidak terdengar di telinga. Ujian terakhirmu dimulai dari sana. Kali bening bukan tempat asing. Marto dulu sering bermain di aliran air jernih itu waktu kecil. Tapi sejak tanah Karangsoga mengering, sungai itu berubah jadi parit keruh penuh batu mati. Tak ada yang berani ke sana malam-malam. Apalagi sejak seorang bocah tenggelam 5 tahun lalu dan mayatnya baru ditemukan seminggu kemudian dengan mata terbuka lebar ke langit. Namun malam ini, sungai itu tampak berbeda. Di bawah cahaya bulan separuh, air mengalir kembali, jernih, memantulkan bintang seperti kaca. Pohon-pohon di tepiannya bersuara pelan, seperti menyambut kedatangan seorang tamu lama. Marto tiba di bawah pohon beringin tua yang berdiri angkuh di tengah tepian kali bening. Daunnya bergerak meski tak ada angin. Di bawahnya, sebuah batu besar tampak mencolok, hitam mengilap, seolah dibersihkan tiap hari. Batu itu tak pernah ada sebelumnya. Nilaras berdiri di sisi lain sungai. Gaunnya melambai meski udara diam. Sentuh batu itu, Marto, dan kau akan melihat semuanya. Saat itu juga, kau akan resmi menjadi penyeberang dua dunia. Marto melangkah, tanpa ragu, tanpa pertanyaan. Sejak bekerja di Palagan Hijau, ia tak lagi mempertanyakan banyak hal. Segalanya seperti sudah ditulis untuknya, dan ia hanya membaca bab demi bab dari hidupnya yang baru. Saat jari-jarinya menyentuh permukaan batu, suhu tubuhnya turun mendadak. Mata dunianya tak kabur. Lalu, gelap, kemudian cahaya. Marto berdiri di dua tempat dalam satu waktu. Di satu sisi, ia melihat rumahnya di Karangsoga, Wagini yang duduk memintal di sudut dapur, Sari yang tertidur di pangkuan ibunya,
ayam-ayam yang berkokok dini hari. Di sisi lain, ia melihat palagan hijau, ladang yang tak pernah kering, cahaya dari tanah, sosok-sosok penebus yang terus bekerja, dan Nilaras yang berdiri di tengah, menatapnya dengan mata penuh makna. Sekarang kau milik keduanya. Suara Nilaras bergema di dua ruang sekaligus. Tubuhmu bisa berpindah, jiwamu bisa terbagi, tapi hati hanya bisa memilih satu rumah. Keesokan harinya, Marto bangun dengan napas terengah, tapi tubuhnya segar. Tak ada rasa lelah, meski ia merasa seolah baru berjalan ratusan kilometer. Ia kini mampu bekerja di dua dunia tanpa harus tidur. Waktu baginya mengembang. Siang untuk dunia manusia, malam untuk palagan hijau. Kehidupan mereka pun berubah drastis. Rumah yang dulu reot, kini berdiri kokoh dengan atap genteng baru. Dinding kayu diganti batu bata, dan anak-anak tetangga datang mengagumi lampu gantung di ruang tamu. Wagini pun mulai bingung antara bersyukur atau takut. Suaminya kini selalu tenang, murah senyum, bahkan menyumbang ke masjid. Tapi ada malam-malam ketika Marto duduk diam berjam-jam menatap dinding, atau menuliskan huruf-huruf asing di tanah dengan ranting pohon. "Bapakmu sekarang kerja apa sih?" tanya Burika pada Sari suatu hari. "Bapak kerja di ladang cahaya," jawab Sari, polos. "Ladang cahaya? Di mana itu?" "Di tempat yang gak bisa dijelaskan, Bu," jawab anak itu sambil tersenyum. Tapi matanya kosong. Hari demi hari, batas antara dunia nyata dan palagan hijau makin kabur bagi Marto. Ia pernah duduk di teras rumah dan tanpa sadar menanam sesuatu di tanah depan rumah. Saat esoknya ia periksa, muncul tunas jagung berwarna ungu keperakan. Ia pernah berbicara pada Wagini dengan bahasa aneh, lalu baru sadar setelah istrinya menangis karena merasa suaminya telah kerasukan. Bahkan di suatu sore, saat ia ke pasar dan membeli cabai, si penjual terdiam mematung dan berkata, "Kau bau tanah kematian, tuh." Marto hanya tersenyum. Tapi senyumnya makin hari makin tipis, makin miring. Bukan karena jahat, melainkan karena jiwanya mulai goyah. Hidup dalam dua dunia ternyata bukan anugerah seperti yang ia kira. Pagi hari ia bahagia, tapi malam ia lelah. Siang ia bercanda dengan anaknya. Malam ia melihat wajah anak-anak lain yang menangis dari dalam tanah. Kadang, ia menatap bayangan sendiri dan melihat dua versi dirinya. Satu Marto yang membajak sawah dengan tangan kasar, dan satu lagi Marto yang berselimut cahaya hijau, tanpa ekspresi, hanya tunduk dan bekerja. Satu malam, saat bulan purnama bersinar penuh, Marto duduk di bawah pohon jambu yang kini tumbuh aneh. Daunnya bersuara seperti rintihan jika ditiup angin. Dari bayangan di tanah, muncul Nilaras. "Kau mulai goyah, Marto." "Aku kelelahan. Badanku kuat, tapi pikiranku tidak. Karena kau belum memilih rumahmu." "Maksudmu?" "Selama kau masih menggantungkan hati di antara dua dunia, kau tak akan damai. Pilih satu, dunia manusia yang penuh rasa tapi cepat fana, atau palagan hijau yang abadi namun sunyi." Marto tak menjawab, karena bagaimana bisa ia memilih? Di satu sisi ada istrinya, anaknya, kehidupan yang akhirnya terasa layak. Di sisi lain ada tempat yang menghargainya, ladang yang tak pernah menolaknya, tempat ia merasa berguna. Ia kembali ke rumah, menatap Sari yang tidur dengan tangan menggenggam boneka. Wagini berdiri di ambang pintu, matanya redup, wajahnya semakin pucat belakangan ini. "Kau masih di sini?" tanya Wagini lirih. "Aku belum pergi." Wagini mendekat, memeluknya. "Kalau suatu hari kau harus memilih," bisiknya, "pilihlah kami. Walaupun kami tak sempurna, walaupun tanah ini kejam, tapi disinilah kau hidup." Dan Marto menangis malam itu. Tangis yang tak berbunyi, hanya mengalir di pipi seperti sungai lama yang tiba-tiba mengingat jalannya. Beberapa hari kemudian, warga desa melihat hal aneh. Sebuah batu besar muncul di tepi kali bening. Tak bisa dipindahkan, tak bisa dipecahkan. Di atasnya, ukiran samar, penyeberang pertama. Dan Marto mulai jarang terlihat di siang hari.
Kadang ia muncul di pasar, diam dan menatap orang-orang. Kadang ia menabur benih di tanah yang tidak subur, dan entah bagaimana, seminggu kemudian tumbuhlah hasil panen yang aneh bentuk dan warnanya. Namun di malam hari, kadang Wagini terbangun dan mendengar suara Marto menggumam dalam tidur, bicara dalam bahasa yang tidak dikenalnya. Dan di malam-malam tertentu, jika kau berjalan ke arah kali bening dan melihat ke bawah pohon beringin, kau akan melihat dua bayangan di sana. Satu manusia, satu bukan. Dan batu penanda itu bersinar redup, seolah mengingatkan, ada yang telah memilih untuk hidup di antara. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Awan kelabu menutup langit Karangsoga, seolah tahu sesuatu yang buruk sedang bergolak di tanahnya. Marto pulang dengan langkah berat. Di tangannya ada 2 ikat jagung ungu hasil panen palagan hijau. Tapi sesampainya di rumah, bukan senyum Wagini atau tawa Sari yang menyambutnya, melainkan isak tangis. Sari duduk di sudut dapur, lututnya luka dan bajunya kotor. Wagini memeluknya, wajahnya penuh kemarahan yang ditahan. Mereka menyeret Sari ke sungai, dipaksa cuci kaki pakai air got. Dibilang anak dukun, dibilang anak maling. Marto diam. Ia menatap anaknya, matanya kosong, tapi tangannya mengepal. Siapa? Anak-anak Pak Dirman dan cucunya Burika. Mereka bilang kita hidup enak karena pesugihan, karena nyolong panen orang lain. Marto duduk, tenang di luar, tapi gemuruh dalam hatinya sudah retak. Ia tahu waktunya telah datang. Malam itu, ia tidak tidur. Ia keluar dari rumah ketika desa terlelap. Langkahnya sunyi, seperti bayangan yang tidak disadari. Di bawah pohon jambu, pohon tempat pertama kali ia bertemu Nilaras, ia berdiri, menatap tanah dengan sorot dingin. Dan di sana, ia memanggil, "Laras." Kabut datang seperti menjawab. Lalu dari kabut itu muncul sosok perempuan berselendang cahaya, mata hitam pekat tanpa pantulan. "Kau sudah siap, Marto?" Sari mereka sakiti. "Sudah kutebak. Aku ingin menanam tanda." Nilaras mendekat. Dari lengannya, ia keluarkan sebilah belati. Bukan besi biasa, tapi sesuatu yang tampak seperti campuran tulang dan batu yang bersinar kehijauan. Ujungnya tidak tajam, tapi dingin seperti kematian. "Ini bukan untuk membunuh," kata Nilaras. "Aku tahu. Ini untuk menanam rasa. Rasa yang akan mereka cicipi dengan tubuh dan jiwa mereka." Marto mengambil belati itu. Genggamannya erat, tapi tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena terlalu banyak yang ingin dilepaskan. Malam itu, ia mulai berjalan dari rumah ke rumah. Rumah Pak Dirman, yang dulu menghinanya sebagai orang gagal. Rumah Burika, yang menuduh Sari lahir dari benih setan. Rumah Pak Lurah, yang menolak memberi pekerjaan meski ladang butuh tangan. Di dinding-dinding rumah mereka, Marto mengguratkan simbol yang tak bisa dilihat mata biasa. Hanya tampak sebagai goresan kecil, tapi dari ujung belati itu, kilatan hijau menyerap masuk ke kayu dan batu. "Ini bukan kutukan," bisik Marto saat menorehkan tanda terakhir. "Ini hanya pengingat. Rasa sakit tak boleh diwariskan." Keesokan harinya, Karangsoga tidak seperti biasanya. Udara pagi berbau anyir. Daun-daun kering tak lagi gugur seperti biasa, melainkan hancur seperti abu begitu disentuh. Petani yang pergi ke ladang mendapati padi mereka membusuk semalaman. Padahal seminggu lagi panen raya. Ayam-ayam menghilang. Domba-domba ditemukan mati dengan mata membelalak. Dan di sumur tengah desa, air berubah warna kehijauan, seperti cermin palagan hijau yang tumpah ke dunia manusia. Lalu malam datang lagi, dan suara itu mulai terdengar. Gamelan, pelan, halus, seperti dipukul jauh di dalam tanah. Bukan suara manusia. Nada-nadanya meleset sedikit, cukup membuat bulu kuduk berdiri. Tidak ada yang tahu dari mana datangnya. Rumah demi rumah mulai dikurung ketakutan. Anak-anak demam. Orang tua mengigau. Ada yang bermimpi didatangi Marto dengan mata kosong, berdiri di pintu dengan belati menyala.
Burika bangun dengan tangannya membiru. Pak Dirman jatuh dari ranjang dan tak bisa bicara 2 hari. Bahkan Pak Lurah mendadak mendengar suara dari dalam cermin. Engkau menutup pintu yang bukan milikmu. Desa panik. Dan seperti biasa, mereka butuh kambing hitam. Wagini sedang menyapu halaman saat suara ketukan keras datang di pagi yang murung. Marto keluar, melihat rombongan warga. Beberapa bawa obor, beberapa bawa cangkul. Pak Lurah maju. Suaranya gemetar, antara takut dan marah. Tuh, kami minta penjelasan. Apa yang kau lakukan? Kenapa semua ini terjadi setelah kau hidup enak? Apakah karena anakmu diganggu? Kau kirim ini ke kami semua. Marto menatap mereka, lalu bicara pelan. Aku hanya menanam rasa. Sama seperti yang kalian tanam padaku sejak muda. Maksudmu apa? Tak ada. Kalian hanya sedang memanen apa yang kalian siram. Pak Dirman marah, maju dan mendorong Marto. Tapi begitu tangannya menyentuh dada Marto, ia berteriak dan mundur. Tangannya memerah, seperti terbakar dari dalam. Orang-orang mulai mundur. Wagini menarik Marto masuk rumah. Tapi dari dalam, suara gamelan makin keras. Dan malam itu, suara-suara itu masuk ke mimpi seluruh warga. Mereka melihat Karangsoga dalam versi lain. Tanahnya merah darah. Pohon-pohon bersuara. Dan Marto berdiri di tengah desa, tak sendiri. Di belakangnya, sosok-sosok samar berbaris. Para penyeberang. Para pekerja palagan hijau. Mereka semua melihat lurah dan warga satu persatu. Dan menunjuk. Balas rasa dengan rasa, kata Marto dalam mimpi itu. Hanya beberapa rumah yang selamat dari bencana aneh itu. Rumah janda tua yang dulu memberi Marto nasi saat kelaparan. Rumah anak kecil yang pernah meminjamkan layangan ke Sari. Dan rumah milik guru ngaji yang pernah berkata, "Jangan hakimi orang karena kau tak tahu dengan siapa dia berdiri malam-malam." Malam-malam selanjutnya, Marto mulai jarang terlihat. Wagini pun diam lebih banyak. Sari kembali sekolah. Tapi anak-anak ini tak berani mendekatinya. Karangsoga mulai berubah. Bukan dari tanahnya, tapi dari dalam. Orang-orang mulai bicara pelan, berjalan hati-hati, dan memandang pohon jambu di rumah Marto dengan rasa takut. Karena konon, pada malam-malam tertentu, suara belati bisa terdengar menari di udara. Dan batu di kali bening menyala tanpa disentuh. Dan Marto, ia masih hidup di antara. Tapi kini ia tak lagi hanya menyeberang. Ia menanam. Dan menunggu hasil dari panen yang tak bisa dilihat dengan mata biasa. Angin di Karangsoga tak lagi berhembus seperti biasa. Udara pagi terasa berat. Seolah mengandung sesuatu yang tak kasat mata namun menekan dada. Langit senantiasa muram. Seolah mentari enggan menatap tanah yang tengah diselubungi dosa. Marto duduk di beranda rumahnya. Menatap kosong ke arah kebun yang kini tumbuh subur dengan cabai merah dan tomat sebesar kepalan tangan. Ia seharusnya merasa bangga, tapi dadanya kosong. Tangan yang dulu gemetar karena lapar, kini dingin karena terlalu sering menyentuh dunia yang bukan miliknya. Suara gamelan masih terdengar samar dari kejauhan, tapi kini tak lagi indah, melainkan seperti dengungan lebah yang marah, menggertak dari balik kabut. Di malam yang nyaris tanpa suara itu, Marto kembali berdiri di bawah pohon jambu. Laras. Dan seperti biasa, kabut muncul sebelum ia sempat mengucapkan panggilan kedua. Tapi kali ini, sosok yang muncul bukan hanya Nilaras. Ada bayangan lain di belakangnya. Tinggi, tanpa wajah, dan hanya berdiri tanpa bergerak. Bayangannya berdenyut seperti arang merah menyala. Marto. Suara Nilaras terdengar lebih berat dari biasanya. Matanya memancarkan kekhawatiran yang tak pernah ada sebelumnya. Kau sudah menanam tanda. Tapi tanah ini tak bisa menyimpan semua dendammu. Apa maksudmu? Palagan terganggu. Tanah yang dulu tenang kini retak. Karena kau membawa rasa dari dunia atas. Rasa yang tak bisa kami redam. Aku hanya membalas. Itulah masalahnya. Nilaras melangkah lebih dekat. Suaranya lirih namun menembus kepala Marto. Kau membawa balas dalam tubuhmu.
Kau membiarkan dendam tumbuh lebih dari panen yang kau hasilkan. Aku hanya ingin mereka tahu rasanya. Lalu setelah mereka tahu, apa kau jadi lebih ringan? Marto terdiam. Tak ada jawaban untuk pertanyaan itu. Palagan hijau bukan tempat balas dendam. Ia tempat antara, tempat netral, tempat para jiwa menebus dan menunggu. Tapi kau mencemarinya. Bayangan tinggi di belakang Nilaras mulai bergerak perlahan, bergeser satu langkah. Tanah di sekitar Marto bergemuruh kecil. Belati yang dulu ia terima mulai bergetar di saku bajunya. Aku harus mengembalikannya. Tidak cukup. Marto menatap Nilaras. Kali ini, perempuan itu tidak tersenyum. Tak ada aura damai yang biasanya ia bawa. Kini hanya dingin yang tersisa. Kau harus memilih. Dunia manusia, dengan segala kegetiran, namun bebas. Atau palagan hijau, tempat di mana tak ada dendam, tapi juga tak ada pulang. Jika aku tetap di sini, kau tak akan kembali. Tubuhmu akan membusuk seperti daun kering, dan hanya rohmu yang tetap bekerja, terus memanen hingga bumi berhenti berputar. Dan jika aku pulang, kau akan kembali miskin, kembali dihina. Tapi anakmu akan aman, istrimu akan tertawa lagi, dan kau akan punya kesempatan menanam hal lain yang tumbuh bukan dari luka. Marto merasa napasnya berat, kepalanya seakan ditarik dua arah. Dunia manusia memanggilnya dengan wajah Sari dan suara Wagini, tapi Palagan memeluknya seperti rumah yang tak pernah ia miliki. Esok harinya, Marto jatuh pingsan di sawah. Orang-orang menemukannya terkapar. Tubuhnya lemas seperti habis terbakar dari dalam. Di tangannya masih ada tanah hitam yang berbau wangi seperti dupa. Ia tidak bangun selama 2 hari. Saat membuka mata, ia melihat Wagini duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Mas, kau mimpi apa?" tanya Wagini lirih. Marto tak menjawab. Ia menatap langit-langit rumah yang sudah lama tak ia lihat dari posisi tidur. Di luar, suara burung terdengar lagi. Suara gamelan menghilang. Dan ia tahu, ia kembali. Tapi malamnya, ketika ia buang air di belakang rumah, ia melihat sesuatu dari balik bayangannya di air tempayan. Mata Nilaras. Tak mengancam, tak sedih, hanya menatap, lalu menghilang. Minggu-minggu berikutnya, Marto mulai berubah. Ia menjual hasil panen terakhirnya dan membagikan sebagian pada warga desa. Diam-diam, ia memperbaiki kandang tetangga yang roboh. Ia membantu membersihkan masjid, walau tak diminta. Orang-orang mulai heran. Beberapa mulai melunak. Lainnya masih curiga. Tapi Marto tak berharap dimaafkan. Ia hanya ingin merasa ringan. Namun keheningan tidak bertahan lama. Suatu malam, Sari kembali mengigau. Ia berteriak di dalam tidur, menangis, lalu menyebut nama-nama yang tak dikenalnya. Marto dan Wagini panik. Tapi Marto tahu ini bukan sekadar demam. Ia kembali ke pohon jambu. "Laras, Laras, kau di sana?" Tidak ada kabut, tidak ada suara. Tapi dari tanah, muncul akar yang berdenyut. Dan dari akar itu, muncul suara seperti bisikan daun yang dikunyah. "Palagan belum sembuh. Kau kembali, tapi jejakmu tertinggal. Dendamu hidup di mereka yang kau lukai. Apa maksudmu?" Burika kini mencari dukun untuk menolak bala. Pak Dirman menyuruh anaknya menggali tanah mencari tanda. Mereka menanam rasa takut dan itu menyuburkan kembali Palagan yang retak. Marto menggeleng. "Apa yang harus kulakukan?" "Tebas akar rasa. Cabut tanda-tanda itu, satu persatu." "Bagaimana?" "Gunakan kembali belati itu. Tapi kali ini bukan untuk menanam, melainkan untuk menghapus." Dan malam itu, Marto berjalan dari rumah ke rumah. Ia berdiri di tempat ia dulu menorehkan simbol. Kali ini, ia menekankan belati dan membisikkan satu kata, "Maaf." Ia menangis saat menghapus tanda di rumah Burika. Ia bergetar di rumah Pak Dirman. Ia nyaris pingsan di rumah Pak Lurah. Tiap tanda yang dihapus, Marto kehilangan sebagian dirinya.
Tapi tiap pagi setelahnya, Sari tidur lebih nyenyak. Tanaman mulai tumbuh normal. Suara gamelan menghilang untuk selamanya. Malam terakhir, Marto berdiri di kali bening. Batu penanda di bawah pohon beringin itu masih ada. Tapi kini retak, seperti belah oleh waktu. Ia menyentuhnya. Dan dari balik bayangan air, Nilaras muncul untuk terakhir kali. Kau sudah menebus. Tapi ingat, tak semua luka bisa sembuh. Beberapa hanya bisa dirawat. Aku tahu. Dan jika kau rindu panen tanpa tanah, cukup tanam senyum di wajah anakmu. Marto menunduk. Ketika ia mengangkat kepala, Nilaras sudah hilang. Dan batu penanda itu pecah jadi debu, tertiup angin. Kini, Marto benar-benar kembali. Tak lagi ada hasil bumi dari tempat gaib. Tapi dari tanah biasa, ia menanam lagi. Dengan tangan sendiri. Dengan keringat yang kembali asin. Dan meski tubuhnya lebih lelah, matanya lebih terang. Karena kini ia tahu, dendam hanyalah pupuk untuk kutukan. Dan kebahagiaan adalah palagan yang hanya bisa tumbuh di hati yang bersih. Malam itu, angin yang datang ke Karangsoga membawa aroma yang tak dikenal. Bukan bau keringat sawah, bukan bau tanah basah. Tapi sesuatu yang asing, seperti dupa terbakar di balik kabut, seperti bunga yang hanya mekar di dunia yang tak bisa dilihat mata biasa. Marto tahu panggilan itu datang kembali. Sejak ia menghapus tanda-tanda dendam, hidupnya memang berubah. Wagini tersenyum lebih sering. Sari tidak lagi mengigau dalam tidur. Ladang mereka tumbuh pelan, seadanya, tapi nyata. Tidak ada lagi gamelan gaib. Tidak ada lagi panen dari tanah yang tak terjamah. Tapi malam ini, semua keheningan itu terasa seperti genangan air sebelum badai. Ia duduk di dapur, memandang api yang meredup di tungku. Dan suara itu datang. Pelan, nyaris seperti gumaman. Datanglah, sekarang saatnya. Marto kembali ke kali bening. Batu penanda yang pernah pecah kini menyatu kembali. Entah bagaimana. Namun warnanya lebih gelap. Di bawah pohon beringin tua, kabut menebal lebih cepat dari biasanya. Udara dingin, menusuk seperti duri halus. Nilaras menunggunya. Kali ini ia tidak sendiri. Di sisi kanan dan kirinya berdiri dua sosok berjubah kelam. Wajahnya ditutupi daun kering yang bergerak perlahan seolah bernapas. Kau kembali, kata Nilaras. Datar. Aku dipanggil, jawab Marto. Karena palagan belum selesai denganmu. Marto melangkah lebih dekat. Batu penanda itu bergetar di bawah kakinya, seolah mengenal jejaknya lagi. Palagan sudah pulih, tapi luka yang dulu kau bawa meninggalkan bekas. Dunia ini masih mencium dendammu, bahkan setelah kau tebas akarnya. Aku sudah melepaskannya. Belum sepenuhnya, ucap Nilaras sambil menatap mata Marto. Kau masih menyimpan tanya. Tentang balas. Tentang siapa yang layak menderita. Dan palagan tidak menerima jiwa yang masih menggenggam amarah, meski sekecil debu. Marto menarik napas. Lalu kenapa aku dipanggil lagi? Salah satu sosok berjubah melangkah maju. Ada pilihan terakhir, kata sosok itu. Suaranya seperti ranting patah di musim kemarau. Kau bisa menjadi bagian dari kami. Melepas tubuh fana, hidup selamanya di palagan, menjadi pemanen, penggembala roh, tanpa lapar, tanpa duka, tanpa dendam. Dan keluargaku, mereka akan lupa. Tidak. Sosok lain mendekat, kali ini suaranya seperti sungai mengalir balik. Ada pilihan kedua, kau tetap di dunia manusia. Tapi palagan akan menghapus semua ingatan tentang kami darimu. Kau akan hidup miskin, menderita, tapi punya kesempatan menjadi manusia seutuhnya. Marto tertunduk. Pilihan itu seperti pisau yang menunggu menusuk dari dua arah. Hidup abadi, tanpa cinta, atau cinta dengan segala penderitaannya. Nilaras memandang Marto dengan tatapan kosong. Tapi di sudut matanya, ada kilatan halus yang dulu pernah ia tunjukkan, belas kasih. Aku tahu berat, ujarnya.
Karena dulu aku juga memilih Palagan. Dan sekarang, aku hanya bisa berdiri di bawah pohon ini. Selamanya. Kau menyesal? Nilaras tidak menjawab. Marto menatap tangannya sendiri. Dulu kasar karena kerja. Kini masih kasar. Tapi tidak karena tanah, melainkan karena luka yang tak pernah terlihat. Ia memikirkan Sari. Tawa kecilnya saat menari di tengah hujan. Tatapan Wagini saat menyuapi Marto bubur jagung hangat di pagi yang dingin. Ia juga memikirkan tawa hina Pak Dirman. Makian Pak Lurah. Ludah yang pernah ia terima di pasar. Semua itu masih tinggal. Tapi apakah layak dijadikan alasan untuk menghapus segalanya? Jika aku pergi ke Palagan mereka akan lupa aku. Ya, kata Nilaras. Bahkan Sari akan mengira kau meninggal sejak lama. Namamu hilang dari ingatan mereka. Dan jika aku tetap, Palagan akan menutup pintunya. Kau tak akan bisa ke sini lagi. Bahkan dalam mimpi. Marto menutup mata. Dan ia melihat dua dunia. Satu dengan ladang abadi. Satu dengan tanah kering dan cinta yang nyata. Ia melihat dua wajah. Wajah Nilaras dan wajah Wagini. Dan ia tahu, hanya satu yang bisa disentuh. Marto melangkah mundur dari batu penanda. Aku ingin pulang. Dua sosok berjubah tak bereaksi. Tapi kabut mulai bergulung mundur. Langit yang semula kelabu perlahan berubah menjadi ungu tua. Nilaras menatapnya sekali lagi. Pilihannya final. Aku tahu. Nilaras mendekat, menyentuh bahunya. Kalau begitu, selamat tinggal. Marto ingin berkata sesuatu, tapi tenggorokannya tercekat. Ia hanya mengangguk, dan saat ia memejamkan mata, kabut menelannya. Ia terbangun di ranjang rumahnya. Tubuhnya dingin, seperti habis disiram air dari sumur tua. Wagini tertidur di kursi bambu di samping ranjang, kepalanya tertunduk. Sari meringkuk di lantai, memeluk boneka dari karung goni. Marto menggerakkan tangannya, pelan. Lalu duduk, lalu menangis. Ia tidak tahu berapa lama ia tertidur. Tapi rumah itu masih berdiri. Ia masih ada. Dunia belum selesai dengannya. Namun ketika ia berkaca di tempayan air, ia melihat sesuatu. Matanya bukan lagi sepenuhnya milik manusia. Bagian tengah irisnya kini berwarna hijau samar, seperti lumut yang tumbuh di batu tua. Waktu berlalu. Marto kembali ke ladang. Ia bekerja dengan tangan sendiri. Ia tidak lagi panen dalam semalam. Tapi panennya cukup. Sari tumbuh jadi gadis tangguh. Wagini semakin sering tertawa. Tetangga mulai bicara baik tentangnya. Pelan-pelan. Tak semua. Tapi cukup. Namun setiap malam bulan mati, Marto bermimpi berada di bawah pohon beringin. Sendirian. Batu penanda tak ada. Nilaras tak pernah muncul lagi. Hanya bayangan samar dua dunia yang pernah bersilang di hidupnya, bergetar di antara mimpi dan nyata. Dan Marto pun tahu, pilihan sudah dibuat, tapi bayangannya tak pernah benar-benar pergi. Ia tetap manusia, tapi tidak seutuhnya. Dan mungkin, memang begitu caranya hidup dengan luka yang sudah pernah memilih jalan gaib. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.